Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara pendengar Radio Petra dimanapun berada. Apa kabar? Sudahkah Anda mengasihi orang lain di pagi ini? Kita berjumpa lagi dalam Embun Pagi, Selasa 2 Juli 2024. Bersama-sama kita merenungkan kesaksian firman Tuhan. Dan saya Joko Prastyo, PPK GKJ domisili di GKJ Damak Ijo, akan menemani Ibu Bapak sekalian dalam merenungkan kesaksian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1-5 dengan tema hari ini mempersiapkan persembahan. Kiranya refleksi kita pagi ini menjadi kekuatan dalam menjalani sepanjang hari. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami semuanya bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas kesetiaan Tuhan menolong kami dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saat ini kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini atas pemberian Tuhan, dan kami ingin mendasarinya dengan kesaksian firman-Mu, merenungkannya bersama-sama. Ajarilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami Roh Kudus, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah harapan bagi hidup kami. Ajarlah kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana Tuhan sudah lakukan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian kesaksian firman Tuhan itu. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hati kamu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu rasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikianlah kesaksian firman Tuhan, saudara-saudara, ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara, apa yang Anda pikirkan tentang persembahan? Kita tahu persembahan adalah ucapan syukur. Kepada siapa? Melalui apa caranya? Persembahan kita berikan sebagai syukur kepada Tuhan atas berkat dan keselamatan yang telah diberikan kepada kita semua. Bukan berkat material saja, tetapi berkat keselamatan. Sehingga kita tidak perlu khawatir apapun tentang hidup dan bagaimana setelah hidup ini. Manusia disadarkan pada kasih setia Tuhan yang diwartakan dan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak mewartakan tentang dirinya. Dia mewartakan tentang kasih karunia Bapa yang ingin ditunjukkannya kepada kita semua. Bapanya dan juga Bapa kita. Dia menjadikan Tuhan atau menyebutkan Tuhan bukan dengan predikat yang sekedar pencipta yang harus disembah, maha kuasa dan seterusnya. Tapi dia menyebutkan Tuhan sang pencipta kita itu dengan cara yang sangat kekeluargaan. Dia adalah Bapa kita. Dari sanalah kita berasal, diadakan olehnya. Kita menjadi umatnya dan kita akan dipimpin dia. Dan jangan lupa, Tuhan menginginkan kita semua untuk diselamatkannya karena kasih setianya. Meskipun kita tidak setia, tetapi dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Itulah kasih setia Tuhan. Dia menginginkan kita kembali untuk menjadi orang-orang yang dikasihinya. Contoh anak yang hilang ketika dia sudah menghambur-hamburkan banyak uang. Dia bahkan bisa dikatakan mengkhianati bapaknya
Tapi ketika dia pulang, bapaknya tetap bersuka cita dan mengadakan pesta, memeluknya, dan sangat menyayanginya. Itulah Bapa kita. Kita mendapatkan warta tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan takut, jangan khawatir, fokus pada kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita kerjakan. Karena Bapa menghendaki kita demikian. Contohnya sudah ada. Yesus adalah guru, dia adalah Tuhan, dia adalah yang kita ikuti, dia penguasa dalam hal kehidupan kita untuk kita kerjakan apa yang dia perintahkan. Bapa tidak hanya yang abstrak, tapi Bapa menjadi nyata ketika kita melihat wujud anak yang sesama kita seperti manusia, yang kemudian kita juga dapat ikuti dan dapat kita baca setiap perilaku dan tindakannya. Dia sempurna dalam perkataan dan maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa persembahan adalah syukur. Tetapi jika kita lihat dalam kisah Paulus, kisah-kisah baik di para rasul maupun surat-suratnya, ada pengertian lain yang juga ditekankan Paulus tentang persembahan. Dasarnya adalah syukur, rela, ikhlas, tetapi juga ada kesadaran lain yang diperjuangkan oleh Paulus untuk jemaat yang ia kunjungi, yang juga ingin diajar tentang apa maksud persembahan itu. Yaitu satu, sebagai ucapan terima kasih karena telah mendengarkan Injil dari para pelayannya, jemaat sebelumnya, baik di Yerusalem maupun jemaat-jemaat yang ada yang kemudian menyebar dengan berbagai macam pelayan yang juga diutus oleh jemaat untuk menjadi pelaku-pelaku dan pembawa firman, sehingga orang boleh mendengarkan tentang Injil yang hidup dan kemudian merayakannya, melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga persembahan adalah ucapan terima kasih sekaligus merupakan ekspresi bagaimana mereka bersyukur atas hutang budi yang kemudian harus dibayarkan dengan pemberian yang ikhlas kepada mereka yang sebelumnya telah menjadi pelayan-pelayan bagi Tuhan. Ucapan syukur kepada jemaat yang sudah mewartakan Injil. Yang kedua adalah tanggung jawab. Sehingga pemberitaan Injil tetap berjalan supaya semakin banyak orang yang diselamatkan dengan pemberitaan Injil tersebut. Yang ketiga, sebagai bentuk kesatuan tubuh Kristus. Tidak hanya dengan jemaat di Yerusalem, tetapi juga jemaat-jemaat lain yang diadakan, baik di Asia Kecil maupun di tempat yang lain, termasuk di Roma sekalian. Dapat semuanya adalah tubuh Kristus. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, kita tidak hanya memberikan persembahan sebagai semacam setor atau memberikan upeti atau memberikan semacam bantuan, tetapi pemberian jemaat kepada jemaat yang lain dalam bentuk persembahan adalah wujud kesatuan mereka sebagai tubuh Kristus, bahwa mereka tidak terpisahkan. Dan kalau kita melihat kepedulian terhadap kebutuhan-kebutuhan jemaat, maka jemaat bisa dikatakan mereka saling membantu satu dengan yang lain dengan kondisi yang berbeda-beda. Jemaat pada waktu itu bukanlah, jangan dibayangkan seperti jemaat yang kaya-kaya, tidak ada bandingannya seperti sekarang. Jemaatnya masih kecil-kecil. Kalau kita berbicara soal Paulus, jemaat-jemaat tenda itu paling banyak hanya 90 orang. Karena satu tenda dalam ibadah itu tidak bisa banyak orang, dan itu pun masih dalam kondisi yang tertekan. Jadi rata-rata 30, 60, 90 orang mereka tersebar. Mungkin ada beberapa jemaat lagi yang punya keluarga yang kemudian mereka, tapi tidak sebanyak yang kita bayangkan sekarang, yang mencapai ribuan, puluhan ribu orang dengan gedung yang besar-besar. Jemaat-jemaat yang kecil, grup-grup yang masih sangat kecil, tapi mereka terikat satu dengan yang lain dalam kesatuan tubuh Kristus itu. Persembahan salah satunya cara mereka mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Secara yang keempat, juga ekspresi cinta kasih. Kalau mereka sudah dicintai, maka mereka juga akan mencintai. Kepedulian terhadap kebutuhan jemaat yang lain juga menjadi sesuatu yang merupakan ekspresi dari cinta kasih itu. Jadi situasi miskin jemaat lain menjadi bagian yang dipedulikan oleh jemaat lain, sehingga mereka saling membackup. Sehingga dengan demikian kehidupan jemaat dapat tertopang dan kehidupan jemaat dapat terus berlangsung dengan baik. Jemaat Korintus hidup di kota besar, dan pasti tidak semua anggota jemaatnya kaya, tetapi tetap saja mereka diingatkan untuk tanggung jawab itu. Apalagi kalau kita melihat teks kita, semestinya mereka sudah menjanjikan itu sejak tahun lalu.
Sehingga Paulus mengingatkan, jangan sampai lupa. Korintus merupakan kota besar metropolitan di masa itu dengan berbagai macam situasinya, hedonismenya juga. Orang-orang kaya menghambur-hamburkan uang juga sudah biasa, dengan perhiasan-perhiasan, dengan makanan, dengan kehidupan bebas, itu juga sudah terbiasa. Oleh karena itu, ya terlepas dari apakah ini bisa kita anggap seperti apa situasinya pada waktu itu dibandingkan dengan zaman sekarang, kita perlu mempelajari lebih jauh lagi. Tetapi dalam konteks Paulus dikatakan jemaat Korintus itu adalah jemaat yang memang benar-benar jemaat yang bisa dikatakan memiliki situasi yang lebih baik. Oleh karena itu sebetulnya kalau mereka menjanjikan, entah menjanjikannya karena apa, tetapi ketika Paulus menerima janji mereka untuk memberikan persembahan kepada jemaat yang lain, Paulus mengingatkan, kamu bisa memberi mereka. Dan oleh karena itu aku mengingatkan supaya kamu tetap memberikan kepada jemaat di Makedonia maupun jemaat yang lain. Itulah Paulus. Paulus tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Dia melihat ada kekurangan di jemaat yang lain. Dalam hal ini ada orang-orang Makedonia yang disuruh menjumpai mereka untuk kemudian meminta persembahan yang sudah dijanjikannya. Dan mereka diharapkan menepati supaya mereka tidak kedapatan malu. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Paulus punya concern dan dia selalu mengatakan kepada jemaat lain tentang kekurangan jemaat yang dia kunjungi, supaya jemaat yang berlebihan memberikan kepada yang berkekurangan. Ini adalah sebuah bentuk kesadaran akan kesatuan tubuh Kristus, solidaritas, partisipasi dalam membangun kesejahteraan bersama. Jadi jemaat dia sadarkan bahwa persembahan bukanlah sekedar korban yang sifatnya vertikal, pengorbanan yang sifatnya hanya ritual, tetapi persembahan ini adalah juga bersifat sosial dan etis, karena dibangun atas kesadaran kebersamaan dengan yang lain untuk kepentingan jemaat yang lain dalam kehidupan keseharian mereka. Paulus mengatakan bahwa janji mereka memberikan persembahan sudah disampaikan kepada orang lain, pada jemaat lain. Oleh karena itu jangan dibatalkan, supaya mereka tidak mendapat malu, tetapi justru malah dipersiapkan supaya nampak bahwa mereka sungguh-sungguh dengan ikhlas memberikannya. Korintus, kota bisnis, kota dengan berbagai macam kehidupan yang hedon, diminta untuk menyisihkan sedikit bagi jemaat yang lain di Makedonia. Dan secara dengan demikian, maka sebetulnya persembahan adalah hasil dari kesadaran kasih karunia dan harus dikerjakan dengan tujuan kasih karunia. Ini perlu didukung. Perjuangan orang-orang seiman untuk mengatasi persoalan hidupnya dalam menyaksikan kasih karunia, inilah yang juga perlu ditunjukkan. Persembahan tidak digunakan untuk sekedar kepentingan organisasi, tetapi untuk kepentingan orang, jemaat. Orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan, orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Persembahan adalah digunakan untuk mewartakan kesaksian tentang kasih karunia, bahwa Allah mengasihi, maka orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan juga harus mewartakan dan mempraktekkan kasih karunia itu. Dengan begitu maka orang yang berkekurangan tidak akan ditinggalkan, orang yang berkekurangan akan dicukupkan. Saudara-saudara, saya ingat pernyataan Yesus atau statement Yesus yang juga semestinya menjadi kekuatan ideal dari persekutuan kita. Sebagai pengikut Yesus, kita tentu ingat yang diucapkannya dalam Matius 11 ayat 28-30, mengatakan demikian. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang menjadi tujuan kita, mempersembahkan persembahan. Injil Matius ini tidak bisa dilepaskan dari aspek diakonia dan kesaksian iman. Persekutuan Kristen semestinya menjadi pendukung bagi pekerjaan diakonia dan kesaksian Injil yang transformatif. Mengubah hidup dari yang susah menjadi senang, mengubah hidup dari yang tertekan menjadi terbebaskan, mengubah hidup dari orang-orang yang terabaikan menjadi orang yang terperhatikan, mengubah hidup orang-orang yang kelaparan menjadi orang yang kenyang dan bisa bersyukur karena kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, persembahan harus diberikan kepada mereka. Persembahan bukan karena belas kasihan, yang artinya merendahkan atau subordinasi, karena miskin kemudian kita bantu. Bukan seperti itu, bukan karitatif pemberian yang sifatnya
lepas, hilang, kemudian tidak ada ceritanya lagi. Tidak demikian. Tapi bagaimana persembahan itu bisa mengubah suasana hidup yang menderita menjadi suasana hidup yang berpengharapan, yang menjadi lebih baik. Inilah yang harus kita perjuangkan dalam persembahan itu. Injil selalu bersifat transformatif. Dia mengubah cara berpikir, mengubah cara hidup, mengubah kesadaran orang dari yang sebelumnya mungkin tidak baik-baik saja menjadi sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan mengubah itu juga bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang terkait dengannya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Paulus tidak memperjuangkan sekali lagi dirinya sendiri. Paulus tidak minta untuk dukungan bagi perjalanan misinya, tapi Paulus minta untuk jemaat lain yang dia jumpai yang miskin, supaya dibantu oleh jemaat yang ada di Korintus. Apa sih artinya menahan diri sedikit, mengurangi menu makanan, mengurangi tidak beli perhiasan, mengurangi tidak pergi untuk senang-senang, kemudian uangnya disimpan, disisihkan untuk diberikan kepada jemaat yang lain. Itu pesan Paulus. Itu juga baik karena begitu kita mengurangi uang kita untuk yang tadinya hedonis, bersenang-senang, kita menjadi lebih sederhana, tapi kita bisa membuat orang lain yang susah itu menjadi lebih baik dan lebih bermakna hidupnya. Tidak hidup dalam kesusahan terus-menerus. Itu perlu kita perjuangkan. Tentu tidak mudah, karena barangkali orang-orang Korintus akan mengatakan juga kalau dia mau egois bisa saja. Ini kan aku sendiri yang berusaha, aku bekerja keras, tapi kenapa diberikan kepadamu? Tapi Paulus mengatakan tidak, kamu sudah berjanji harus diberikan kepada mereka. Jadi bukan syukur yang vertikal, tetapi juga syukur yang horizontal sesama manusia. Oleh karena itu, teologi Paulus memberikan pemahaman bahwa iman juga berbicara tentang kebersamaan dengan yang lain. Jangan hanya memupuk kenyamanan, tapi di dalam iman ada tanggung jawab yang harus dipikirkan. Berilah kepada yang menderita apa yang bisa menolong mereka. Penderitaan, sakit, penyakit, kelaparan, kriminalitas, keretakan komunikasi keluarga karena desakan ekonomi, keterasingan dari yang lain, menganggap orang lain musuh dan bersaing tanpa berpikir tentang belas kasihan, itu harus kita atasi. Tidak hanya zaman itu, tapi juga zaman sekarang. Saudara-saudara, kita juga diajak oleh Paulus untuk mengingat nasar kita. Kita bersyukur karena Tuhan, kita bersyukur karena keselamatan, maka kita harus memberikan persembahan kita kepada sesama kita yang menderita. Persembahan adalah bentuk solidaritas dan bentuk partisipasi sosial untuk membuat orang lain terbebaskan dari belenggu dan penderitaan. Seringkali inilah kita anggap abstrak. Tidak menarik jika kita memberikan kontak persembahan dengan mengatakan ini untuk kemiskinan, untuk diakonia. Pasti akan kalah jumlahnya. Kalau ada 2 kotak, satu untuk pembangunan gereja, yang satu untuk diakonia, pasti orang akan lebih banyak menyumbang kepada pembangunan gereja. Karena apa? Karena gedung harus selesai, Pak. Harus jelas peruntukannya, harus nampak. Inilah milik kita, harus kita perjuangkan bersama-sama. Saya tidak mengatakan dan tidak melarang bahwa kita perlu juga membangun gedung. Tapi pernahkah saudara-saudara manusia puas dengan membangun gedung? Satu gedung selesai, dibilang loncengnya belum ada. Loncengnya selesai, tapi kok sound systemnya perlu lebih baik lagi. Dibuat kedap suara, ditutup semua pengap, ditambah AC. AC yang ini kurang baik, ditambah yang lebih baik lagi, dibongkar lagi. Kemudian pintunya, kurang megah, kurang menunjukkan kewibawaan, kita bongkar, kita buat, kita perbesar. Kemudian apalagi tamannya, belum lagi ini dan itunya, belum lagi seragam, belum lagi musiknya, piano. Kalau sudah punya piano, punya organ, masih belum puas. Kita akan import ya yang dari Eropa supaya kelihatan benar-benar suasananya syahdu. Tidak ada puasnya. Manusia akan selalu terus. Ini menjadi bagian dari kritik kita internal. Paulus mengatakan tidak bisa. Korintus, kamu harus memenuhi nasarmu. Kamu harus memberikan sumbangan, memberikan persembahan, memberikan apa yang bisa kamu berikan untuk saudara-saudara. Aku sudah menceritakannya kepada mereka. Dan mereka bergiat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan mereka juga tahu akan dibantu. Oleh karena itu, tetap bantulah mereka supaya kamu tidak malu. Saudara-saudara, Paulus juga mendesak kita. Jangan mempermalukan diri kita sendiri dengan menahan apa yang seharusnya kita berikan untuk orang-orang yang miskin. Bukan untuk organisasi, bukan untuk penampakan-penampakan visual gedung dan kemegahan.
tapi untuk kehidupan orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sekarang terlilit oleh hutang, orang-orang yang dikejar oleh baik judi online itu kan membangun harapan mereka, maupun juga pinjaman-pinjaman online. Itu juga perlu kita selesaikan. Adakah kita mau mempersembahkan uang kita untuk solidaritas sosial? Jika saudara mau, maka saudara termasuk orang yang terketuk oleh pesan Paulus ini. Sama seperti kepada jemaat di Korintus. Jangan tahan nasarmu. Berikanlah persembahan pada orang. Persiapkan hatimu. Berilah persembahan kepada mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita persiapkan hati kita. Memberikan persembahan dengan motif yang benar, cara yang benar, tujuan yang benar. Sesuai kesaksian Injil yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Tuhan dan Guru kita. Kalau engkau bisa memberikan kelegaan kepada orang lain, maka jangan tahan nasarmu itu. Itulah persembahan yang sejati, karena di dalamnya ada cinta kasih Tuhan yang mewujud di dalam perbuatanmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas berkat-Mu. Ajarlah kami untuk memberi dengan sukarela. Ajarlah kami untuk juga mengasihi siapapun yang ada bersama dengan kami. Membebaskan mereka, membebaskan dari sikap-sikap yang tidak baik, sikap-sikap yang membelenggu mereka, tekanan-tekanan, himpitan-himpitan sosial maupun kekurangan-kekurangan. Jangan ada di antara kami yang kelaparan, jangan ada di antara kami yang tidak terobati sakitnya. Ajarlah kami untuk menengok mereka, menghibur mereka, dan mendampingi mereka, agar siapapun yang bersama-sama dengan kami, sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Yesus Kristus, juga merasakan kelegaan, sama seperti yang sudah kami rasakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi kita ini, beberapa Bapak dan Saudara sekalian. Kiranya kita semua mengembangkan refleksi ini, mewujudkan dalam keseharian kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Pasti bukan karena kesengajaan. Selamat mengasihi orang lain di sepanjang hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.